Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia yang amat sangat penting untuk hidup kita, supaya kita mengerti mengapa kita harus melayani Tuhan, mengapa kita harus bekerja bagi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau mau bicara kepada kami sekarang, singkapkan rahasia firman-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat dimengerti dengan jelas untuk semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang pertama, pasal 1. Markus pasal 1 ayat 30-31. Markus pasal 1 ayat 30-31, demikian bunyi firman Tuhan. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Amin. Saudara pemirsa, dalam teks dalam Injil Lukas, ingat saudara sekalian, Lukas itu seorang dokter. Jadi dokter Lukas itu, saudara sekalian, mengatakan bahwa ibu mertua Petrus itu demam tinggi. Jadi bukan sekedar demam, tapi demam tinggi. Ya, dan kita tahu tentu, sedangkan Petrus pun sudah tua, berarti mertuanya sudah cukup tua. Ya. Jadi di sini kita menemukan sebuah rahasia bahwa kapan itu para murid itu mudah ditolong oleh Tuhan? Itu keluarga mereka. Petrus kan murid Yesus. Oleh sebab itu pesan saya kepada kita semua, kalau kita mau cepat ditolong oleh Tuhan, mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Murid-murid Tuhan yang punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar mau jadi murid Yesus, atau bukan murid Yesus, jadi anggota gereja saja. Ya, enggak buat apa-apa. Ya, sekali seminggu ke gereja, di rumah juga enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah berdoa secara pribadi. Ya, paling berdoanya saya suka bilang, kita semua ini berdoanya 5 kali sehari. Kapan? Bangun pagi, sarapan, terus makan siang, terus makan malam, terus mau tidur malam. Padahal salah satu harusnya yang keenam, yaitu saudara berdoa waktu berangkat kerja. Kalau saudara mendengar saya berdoa dalam mobil waktu sebelum berangkat, dalam mobil, saudara kaget. Kenapa? Saya berdoa begini, Tuhan lindungi kendaraan ini dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Saudara mungkin bilang begini, keterlaluanlah opa ini. Ya, kan cukup kita, Tuhan sertai perjalanan kami. Saya punya pengalaman, saudara sekalian. Saya punya pengalaman. Satu kali, saya selalu bilang itu, Tuhan lindungi perjalanan kami, malaikat Tuhan terbang di depan kami. Satu kali saya baru selesai ngecat mobil. Ya, baru selesai, belum 1 minggu. Dicat, kemudian sampai di perempatan, mobil agak besar. Ya, saya punya mobil itu seperti mobil Kijang, ya, tapi buatan dari luar negeri langsung. Itu namanya Light Ace.
kecil. Nah, saya ditabrak oleh mobil yang antar karyawan dengan mobil Hiace. Remuk bagian belakangnya yang tadi baru dicat. Aduh, saudara sekalian, sejak itu saya mulai berdoa dari depan, belakang, kiri, kanan. Entah kenapa saya jarang sekali itu bannya kempes. Ya Tuhan dah yang melindungi. Nah, kemudian satu kali saudara sekalian, saya pulang dari kalau sudah tahu tentang Batam, pulang dari Galang Baru, yaitu pulau yang agak besar yang terakhir di bagian selatan, itu ada titik 0 di situ. Ya, saya pulang, kemudian dekat jembatan 1, itu jembatan yang paling panjang yang menghubungkan pulau dari sana sampai ke Batam. Saya pulang, kemudian apa saudara sekalian? Di situ dulu ada tempat untuk orang memecah batu, ya. Memecah batu, kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Persis saya lewat, satu batu sebesar jempol jatuh di depan kaca mobil saya, pecah saudara sekalian. Itu sebabnya mengapa saya sekarang berdoa, lindungi kendaraan kami dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Lindungi kami dari semua gangguan lalu lintas sekitar kami. Kenapa? Kadang-kadang ada orang mabuk. Satu kali kami di Batam dikejutkan oleh kecelakaan tunggal di mana anak muda itu nabrak pohon di tengah jalan dan mati. Kenapa? Setelah diteliti dia mabuk. Ya, jadi itu yang mengapa saya juga berdoa, bukannya tidak mau. Kalau sudah biasa naik kendaraan mobil, mengendarai mobil, misalnya saya sudah 8 tahun saya mengendarai mobil di Jakarta, itu makin ramai kendaraan, makin kita senang. Karena dengan demikian kita hati-hati, awas. Nah, jadi kalau kita di jalan yang lengang justru berbahaya. Tetapi tadi saya berdoa, lindungi kami dari kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, dan lindungi kami dari semua gangguan lalu lintas di sekitar kami. Takutnya kalau ada orang yang mengendarai mobil sambil mabuk, itu yang berbahaya. Maksud saya menunjukkan disinilah kita kemudian sadar benar kita menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Dengan demikian seperti ibu mertua Petrus di sini, dia mudah dijangkau oleh Tuhan karena Petrus adalah muridnya. Sesudah itu apa saudara yang terjadi? Kata firman Tuhan, sesudah disembuhkan dia langsung melayani Tuhan Yesus dan para muridnya. Coba sudah bayangkan, ya, nenek tua langsung memasak untuk berapa? 13 orang. Ya, jadi saudara sekalian, mari kita sadar sekarang kalau Tuhan sudah menolong kita dalam hal kesehatan, keuangan, rumah tangga, maka kita pun wajib terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Tolong kami semua supaya kami menjadi murid Tuhan, orang yang benar-benar mengikut Tuhan, bersama dengan Tuhan siang dan malam, dan kami menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.